ya, ada yang sudah ada 3G-nya, tetapi target kami sebetulnya seluruhnya harusnya sudah 4G. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, itu sudah merencanakan pada tahun 2021, mulai 2021, itu akan membangun yang 12.000 desa ini. Jadi yang tadinya tidak ada 4G, di 12.000 desa akan dibangun 4G. Kalau misalnya satu desa di-cover dengan minimal 1 BTS, maka diperkirakan harus ada tidak kurang dari 12.000 BTS. Baik. Ya. Dan 9.000 BTS diantaranya itu berada di daerah 3T, sementara 3.435-nya berada di non-3T. Baik. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau program ini bisa berjalan, apalagi dengan dukungan Bapak Presiden tadi yang menganggarkan sampai 30 triliun untuk Kominfo, maka pada saatnya nanti seluruh desa akan tercover 4G. Saya akan ke Pak Dhani. Pak Dhani, apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota dari ATSI agar bisa memberikan layanan yang prima, tapi juga internet murah ke masyarakat? Oke, baik. Tentunya yang paling penting adalah untuk daerah-daerah yang kita cover sekarang, kami menyediakan layanan sebaik mungkin. Nah, apa yang dibutuhkan kira-kira? Kita ketahui juga hampir di tahun ini barangkali sudah mendekati atau bahkan lebih dari 10 triliun rupiah yang dibelanjakan oleh seluruh Opsel untuk meningkatkan coverage di seluruh Indonesia. Dan ini akan terus bertambah sampai akhir tahun dan akan berlanjut terus di 2021 maupun 2022. Tentunya yang paling penting adalah kami mengharap dukungan pemerintah ketika membangun. Biasanya itu kami menginginkan kemudahan dalam hal perizinan. Nah, perizinan ini biasanya agak rumit untuk membangun BTS, membangun fiber optik. Nah, kami berharap bantuan pemerintah agar pembangunan itu, izin-izin pembangunan itu bisa dipermudah sehingga coverage kita bisa, kualitas jaringan kita bisa bertambah dan pembangunan Opsel ini bisa lebih cepat dan lebih baik. Nah, ini selain itu tentunya ada beberapa hal lagi seperti bagaimana pengefisienkan spektrum atau frekuensi yang ada dan banyak hal lain yang bisa tentunya dibantu oleh pemerintah. Tapi kami juga berterima kasih sekali atas arahan Menteri Kominfo Pak Joni Plate mensinergikan antara operator seluler dan Kominfo dalam membangun 12.000 desa yang mudah-mudahan kita akan mulai di akhir tahun ini sampai selesai barangkali di tahun 2021 atau 2022. Demikian. Prof. Ramli mungkin bisa memberikan tanggapan, Prof, terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan, utamanya perizinan, kemudahan birokrasi, izin dalam membangun nanti menara-menara BTS itu. Ya, kalau dari sisi Kominfo, perizinan itu tidak menjadi isu sebetulnya. Karena perizinan kami menjadi sangat mudah ya sekarang. Apalagi misalnya untuk membangun BTS baru itu bukan sesuatu yang repot perizinan di tempat kita. Kami sebetulnya menghimbau untuk pemerintah daerah itu misalnya untuk izin mendirikan bangunannya, kemudian untuk juga lahan dan lain-lain, itu hendaknya bisa diberikan fasilitasi yang baik. Karena sebetulnya kalau operator itu membangun BTS, membangun fiber optik atau apapun ya, jaringan yang ada di sana, itu akan berdampak multiplier-nya kan luar biasa. Komunikasi akan semakin baik, ekonomi juga akan tumbuh, dan lain-lain. Kami juga ingin menyampaikan sebetulnya Mas Rory, memang ada korelasi kadang-kadang antara kualitas akses internet ini dengan harga. Tadi saya kira Pak Dhani juga menyinggung sedikit. Jadi intinya mungkin yang dipakai si A dengan si B ini walaupun kualitas service di tempat yang sama-sama, tapi karena yang satu milih paket apa, yang lain milih paket apa, itu quality of experience-nya bisa berbeda. Sama juga
ketika misalnya kita menggunakan paket internet di rumah. Ada yang pakai 10 giga, ada yang pakai 50 giga, pasti itu akan berbeda satu sama lain. Nah ini juga menjadi faktor-faktor yang ada di masyarakat. Terakhir Prof, biasanya orang kemudian memilih paket yang lebih murah bukan karena dia menginginkan yang lebih murah, tapi karena dia mampu untuk membeli paket murah tersebut begitu. Nah bagaimana sekarang di tengah pandemi semua orang serba kesulitan, dengan harga murah bisa mendapatkan kualitas yang baik untuk belajar, untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga. Mohon saya minta penegasannya bagaimana agar internet bisa murah tanpa mengorbankan kualitas dan juga kecepatan, Pak. Ini yang menjadi komitmen pemerintah, Mas Rory. Jadi kami tadi pagi juga mengundang beberapa operator. Kami meminta mereka untuk tetap mengadakan kuota-kuota dengan paket murah, tetapi dengan kualitas yang baik. Bahkan sekarang sudah mulai ada operator melaporkan kepada saya, mereka misalnya memberikan paket kuota yang sangat murah, tetapi bisa digunakan untuk 30 hari atau berapa hari, tapi khusus dengan whitelist untuk platform tertentu. Misalnya kalau untuk pelajar mahasiswa, mereka memberikan paket yang sangat murah dengan kuota tertentu, tetapi hanya bisa mengakses misalnya untuk Zoom, untuk CloudX dan lain-lain, atau Google Meet, supaya mereka tetap bisa belajar dengan baik. Baik, Prof. Ramli dan juga Pak Dhani, terima kasih. Kita nantikan dan juga semoga lancar upaya pembangunan setidaknya 12.000 BTS untuk 12.000 desa agar kualitas layanan internet kita merata dan juga meningkat kualitasnya di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen dan juga Pak Dhani atas waktunya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Talk malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh Metro Malam, setiap hari live jam 10:30 malam. This is Korean soup, for real. Stop! Dari Wingfood. Ini bukan pedasnya komen netizen. This is Korean soup, for real. Baru, mie sedap selection Korean spicy soup. Kuah merah asli Korea jelas menggoda. Pedasnya bisa diatur. Fantastic. Mie-nya tebal, wajib dijajal. Pedas, 맛있다. Stop! Mie sedap, jelas terasa sedapnya. This one is for you. Kamu harus coba. Dari Wingfood. Dipersembahkan oleh Entrasol Susu. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demo besar-besaran kembali terjadi di Amerika Serikat. Hal ini terjadi menyusul penembakan yang dialami oleh pria berkulit hitam bernama Jacob Blake di Wisconsin pada Senin malam. Polisi harus menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah demonstran yang memprotes terkait kejadian penembakan Jacob Blake. Senin malam waktu setempat kebakaran terjadi di luar gedung pengadilan. Demonstran juga menolak diberlakukannya jam malam. Gubernur Wisconsin Tony Evers telah memanggil Garda Nasional untuk menghentikan gelombang demonstran yang terus berlanjut. Sebanyak 125 anggota pasukan ditempatkan di Kenosha County. Mereka diminta untuk menjaga infrastruktur dan memastikan semua orang berada dalam kondisi aman.
Demikian Headline News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi di Headline News selanjutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Entrasol Susu. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Solusi hukum pencari keadilan. Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Halo Hoters, kembali lagi di Hot Room bersama saya Gus Hotman Paris dengan Intan Only at Metro TV. Yes. Topik kita malam ini adalah kekerasan seksual harus disoal. Harus disoal ya. Ini ngomong-ngomong kenapa Bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kekerasan sosial viral di mana-mana. Oke, viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya, Bang? Modus baru, cara baru, dan melibatkan kaum intelektual. Wah, menarik sekali. Meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin, tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas. Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa, apabila Anda memiliki kasus, Anda bisa kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga langsung kirimkan kasus Anda ke Instagramnya Bang Hotman ya, Bang? Apa Bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official. Oke, tinggal di DM aja ya. Dan Hoters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming melalui metrotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id. Oke, tadi Bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus. Dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya Bang. Ya. Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia sedang tak baik-baik saja, lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran. Baru-baru ini, BA, seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen yang melakukan penelitian tentang swinger, menjebak 50 lebih korban. Begitu halnya yang dilakukan oleh Gilang, seorang mahasiswa Universitas Airlangga, yang menggunakan penelitian sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang terungkap setelah salah satu korbannya bersuara di media sosial. Korban mengatakan dia diminta oleh Gilang untuk membantu risetnya perihal bungkus-membungkus. Kasus ini banyak memakan korban berstatus mahasiswa baru dengan kedok penelitian dan penyalahgunaan status sebagai senior kampus. Gilang menjebak korbannya. Kasus kekerasan seksual juga diduga menyasar seorang mahasiswa berprestasi, alumnus salah satu universitas di Yogyakarta, IM. Pada April 2020, beberapa teman dari penyintas memberanikan diri untuk bersuara di media sosial. Dari situ kemudian satu persatu pengaduan dengan pelaku sama berdatangan ke LBH Yogyakarta. Kemudian AF, seorang penyintas kasus perkosaan di Bilangan Bintaro, akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya di media sosial. 1 tahun setelah peristiwa itu terjadi, sang pelaku pun kerap melakukan aksi teror melalui sosial media terhadapnya. Keempat kasus di atas setidaknya menjadi potret ragam kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hotroom malam ini akan membahas kekerasan seksual harus disoal.
pemirsa, itu tadi tayangan mengenai tema kita hari ini, yaitu kekerasan seksual harus disoal. Dan seperti Bang Hotman tadi sudah sampaikan, ini adalah kejadian yang bisa dikatakan semakin meningkat dan semakin viral juga dengan modus-modus baru. Oleh karena Halo Hoters, kembali lagi di Hot Room bersama saya Gus Hotman Paris dengan Intan Only at Metro TV. Topik kita malam ini adalah kekerasan seksual harus disoal. Harus disoal ya. Ini ngomong kenapa Bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kekerasan sosial viral di mana-mana. Oke, viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya Bang? Modus baru, cara baru dan melibatkan kaum intelektual. Wah, menarik sekali. Meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin, tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas. Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa, apabila Anda memiliki kasus, Anda bisa kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga langsung kirimkan kasus Anda ke Instagram Bang Hotman ya Bang. Apa Bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official. Oke, tinggal di DM aja ya. Dan Hoters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming melalui metrotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id. Oke, tadi Bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus, dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya Bang. Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia sedang tak baik-baik saja, lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran. Baru-baru ini, BA, seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen yang melakukan penelitian tentang swinger, menjebak 50 lebih korban. Begitu halnya yang dilakukan oleh Gilang, seorang mahasiswa Universitas Airlangga. Halo Hoters, kembali lagi di Hot Room bersama saya Gus Hotman Paris dengan Intan Only at Metro TV. Topik kita malam ini adalah kekerasan seksual harus disoal. Harus disoal ya. Ini ngomong kenapa Bang kita pilih tema hari ini? Karena dalam bulan-bulan terakhir ini berbagai tipe kekerasan sosial viral di mana-mana. Oke, viral di mana-mana termasuk juga dengan modus-modus baru ya Bang? Modus baru, cara baru dan melibatkan kaum intelektual. Wah, menarik sekali. Meskipun di luar lagi hujan, cuaca agak dingin, tapi dipastikan diskusi pada hari ini akan panas. Dan saya ingatkan kembali untuk pemirsa, apabila Anda memiliki kasus, Anda bisa kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga langsung kirimkan kasus Anda ke Instagramnya Bang Hotman ya Bang. Apa Bang Instagramnya? IG Hotman Paris Official. Oke, tinggal di DM aja ya. Dan Hoters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming melalui metrotvnews.com atau juga bisa melalui medcom.id. Oke, tadi Bang Hotman sudah menjabarkan bahwa memang sekarang ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual dengan berbagai modus, dan mungkin juga ini akan menjadi perdebatan juga ya Bang. Ya. Dan sebelum kita akan diskusikan tema hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia sedang tak baik-baik saja, lantaran penjahat kelamin masih terus berkeliaran. Baru-baru ini, BA, seorang pelaku kekerasan seksual berkedok dosen yang melakukan penelitian tentang swinger, menjebak 50 lebih korban. Begitu halnya yang dilakukan oleh Gilang, seorang mahasiswa Universitas Airlangga yang menggunakan penelitian sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang terungkap setelah salah satu korbannya bersuara di media sosial. Korban mengatakan dia diminta oleh Gilang untuk membantu risetnya perihal bungkus-membungkus. Kasus ini banyak memakan korban berstatus mahasiswa baru dengan kedok penelitian dan penyalahgunaan status sebagai senior kampus. Gilang menjebak korbannya. Kasus kekerasan seksual juga diduga menyasar seorang mahasiswa berprestasi, alumnus salah satu universitas di Yogyakarta, IM. Pada April 2020, beberapa teman dari penyintas memberanikan diri untuk bersuara di media sosial. Dari situ kemudian satu persatu pengaduan dengan pelaku sama berdatangan ke LBH Yogyakarta. Kemudian AF,
seorang penyintas kasus perkosaan di Bilangan Bintaro, akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya di media sosial. 1 tahun setelah peristiwa itu terjadi, sang pelaku pun kerap melakukan aksi teror melalui sosial media terhadapnya. Keempat kasus di atas setidaknya menjadi potret ragam kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hot Room malam ini akan membahas kekerasan seksual harus disoal. Pemirsa, itu tadi tayangan mengenai tema kita hari ini, yaitu kekerasan seksual harus disoal. Dan seperti Bang Hotman tadi sudah sampaikan, ini adalah kejadian yang bisa dikatakan semakin meningkat dan semakin viral juga dengan modus-modus baru. Oleh karena itu, kita sudah menghadirkan narasumber ya Bang. Siapa saja yang akan menjadi narasumber untuk hari ini Bang? Ada Mr. W. Mr. W? Ya, Mr. W yang katanya dugaan korban fetis ya. Oke, ya. Betul. Satu lagi pengacaranya AF, ya. Dan satu lagi dari LBH Yogyakarta. Dan yang pertama mungkin dengan Mr. W bisa menceritakan kejadian yang dialami. Terima kasih Bang Hotman. Jadi waktu itu memang awalnya saya kenal dengan GA itu ketika pertama kali masuk kampus, dan memang pada awal itu memang tidak ada gelagat yang mencurigakan dari GA itu sendiri. Dan sampai beberapa detik sebelum GA ini melakukan aksinya pun juga tidak ada kecurigaan sama sekali. Jadi apa yang dilakukan terhadap Anda? Dapat saya katakan yang dia lakukan itu merupakan bentuk pelecehan seksual secara langsung, secara fisik. Kalau misalkan mungkin teman-teman korban yang lain, mereka masih melalui perantara virtual. Kalau saya sendiri ini, saya benar-benar langsung. Cara maksudnya? Cara langsungnya bagaimana? Apakah bagian organ tubuh Anda disentuh atau bagaimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dalam posisi Anda lagi terikat atau bagaimana? Kalau terikat tidak, tapi kondisi saya waktu itu setengah tidak sadar. Jadi istilahnya saya itu sempat tidur beberapa saat. Setelah saya bangun itu kondisi saya sudah ditutupin sama jarik. Dan ada dugaan kalau si GA ini sempat memasukkan obat tidur. Oh, pakai obat tidur. Oh, Bang. Jadi Anda ada setengah-setengah tidak sadar begitu ya? Iya, betul Bang. Jadi Anda waktu itu dalam keadaan telanjang atau bagaimana? Saya masih dalam keadaan berbusana, cuman ketika si GA itu melakukan aksinya, saya merasa memang si GA memang mengeksplor area intim saya. Terus setelah Anda sadar, Anda melakukan apa? Anda protes atau bagaimana? Iya, saya sempat protes. Saya sempat menanyakan apa yang terjadi semalam, namun si GA itu masih membantah. Jadi sempat membantah beberapa kali bahwasanya dia sempat memberikan spekulasi bahwasanya dia tidak melakukan apa-apa. Namun karena saya sempat merasakan apa yang dia lakukan, jadi saya kemudian menanyakannya ulang. Dan akhirnya di situ si GA mengaku kalau dia sempat melakukan aksinya. Boleh tanya nggak lebih spesifik? Anda itu cuma disentuh atau diapain? Lebih tepatnya kalau saya tidak salah ingat, kondisi dia itu sudah duduk dan memegangi area intim saya. Oh, dia duduk memegangin? Iya. Area sensitif kamu. Dan Anda waktu itu setengah sadar tidak protes? Karena mungkin pengaruh obat tadi sih Bang, jadi saya tidak memiliki daya apapun untuk sadar ya. Anda tidak menempuh proses hukum sesudah itu? Ketika waktu itu memang saya memutuskan untuk tidak sempat melaporkan itu karena ya waktu itu memang saya merasakan malu dan rasa mental saya juga down. Jadi waktu itu pun juga akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Sementara terima kasih Mr. W, kita mau coba dulu nanya ke Meila Fajri ya, dari Meila Fajri dulu. Ya. Oke, Ibu Meila dari Yogyakarta. Bisa diceritakan kejadian-kejadian yang dikeluhkan oleh klien saudara? Iya, jadi yang datang ke kami itu awalnya hanya 1 orang, Bang. Jadi 1 orang ini dia cerita bahwa dia ada kasus pelaku itu nelpon
Lalu saat menelpon itu obrolannya seperti biasa, tapi tiba-tiba menjurus ke arah yang bernada sensual. Gitu. Hingga akhirnya per akhir April, kalau tidak salah itu bulan April, itu sudah ada 30 orang yang mengadu ke kami, Bang. 30 orang yang mengadu, perbuatan konkret yang dilakukan oleh oknum tersebut bagaimana? Bermacam-macam, Bang. Jadi kalau misalnya terkait dengan modus kekerasannya dari 30 orang yang melapor ini kan memang berbeda-beda, ya kan? Tapi dari ke-30-nya ini mayoritas itu adalah kekerasan seksual lewat internet, cyber gitu. Itu kebanyakan lewat DM Instagram atau ada juga yang lewat WhatsApp. Tapi awal modusnya itu dia dari mulai cerita seperti biasa yang akhirnya menjurus pada pertanyaan-pertanyaan atau obrolan yang bernada sensual. Begitu, Mbak. Kalau untuk modusnya sendiri. Tapi dari beberapa ini juga ada yang sampai pada perlakuan fisik. Yang sudah sampai proses hukum ada? Yang sudah sampai mengadu ke polisi? Belum, Bang. Mereka masih takut, Bang. Jadi kenapa dia datang ke LBH kalau dia tidak berani mengadu ke polisi? Ya, kemarin itu kan aduannya itu datang gitu ya. Terus mereka mau melapor gitu kan ya. Beberapa orang ada yang mau melapor. Nah, tapi kemarin itu selain daripada bukti karena kebetulan yang mau melapor itu kejadiannya itu di Indonesia, tapi pelakunya masih di luar negeri saat itu ya. Jadi saat mau pelaporan itu agak sulit di di pembuktiannya itu karena kan hanya lewat telepon dan telepon itu nggak terekam. Oh gitu. Begitu. Jadi oke, terima kasih sementara Bu. Kita mau lanjut dulu ke pengacara dari AF, rekan Abraham Srijaya. Bang, kita tahan dulu ya Bang, soalnya memang ini sangat menarik sekali. Ya. Memang yang Bang sebut tadi pengacara AF ini kasusnya memang sempat viral juga karena memang korban sempat mengekspos kejadian ini di sosmednya. Hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun dia mengaku diperkosa. Betul, dan akhirnya mengekspos kejadian tersebut di sosial media. Nah nanti kita akan tersambung langsung dengan pengacara AF. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Hot Room dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Luwak White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. The real white coffee. Instance Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang, lebih hemat. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instance Hand Sanitizer. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fitbest Force. Fitbest Force dibuat dari bahan alam echinacea, black elderberry, dan zinc. Fitbest Force, bantu pelihara daya tahan tubuh. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream, cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Di balik ekstra otot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kembali bekerja, hati-hati, kuman ada di mana-mana. Anda perlu Implora Eye Care, perlindungan ekstra bagi Anda dan keluarga. Lembut di tangan, mudah digunakan. Wanginya menyegarkan. Hadir dalam kemasan sesuai kebutuhan Anda. Sedia Implora Eye Care dimanapun Anda berada. Implora Eye Care, solusi mudah bagi Anda dan keluarga. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Mau umroh bareng Ustadz, makanya buka langsung berangkat. Jauh-jauh ke Pekanbaru, cobain dulu luwak hitam baru. luwak hitam baru, halal, nikmat, tidak kemanisan, dan mantap. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee terbuat dari biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Luwak White Coffee sama seperti sahabat, selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, the real white coffee. Kembali bekerja, hati-hati, kuman ada di mana-mana. Anda perlu Implora Eye Care, perlindungan ekstra bagi Anda dan keluarga. Lembut di tangan, mudah digunakan. Wanginya menyegarkan. Hadir dalam kemasan sesuai kebutuhan Anda. Sedia Implora Eye Care dimanapun Anda berada. Implora Eye Care, solusi mudah bagi Anda dan keluarga. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduhan yang diarahkan pada saya beberapa bulan yang lalu itu tidak benar. Universitas Melbourne telah menunjuk tim investigasi yang independen secara serius untuk mengusut laporan dari pihak yang mengaku sebagai penyintas. Akan tetapi, dalam perjalanannya, alat bukti yang disodorkan tidak cukup, bahkan terkesan dipaksakan dan direkayasa. Maka, daripada itu, tim investigasi memberikan kesimpulan bahwa saya tidak bersalah dan dengan dikuatkan oleh pernyataan dari kepolisian Australia yang menyatakan bahwa saya tidak bersalah, clear and clean, baik secara hukum maupun kriminal. Adapun di Indonesia, yang sudah memberikan penghakiman, memvonis tanpa bukti dan tanpa dasar, itu sudah membuat nama baik saya hancur, membunuh karakter saya, dan psikologi saya terganggu. Akan tetapi, berdasarkan alat bukti yang ada, maka apapun yang dituduhkan itu tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada pihak LBH maupun UII yang memberikan konfirmasi maupun investigasi terhadap kasus ini kepada saya. Dengan dikuatkan oleh tidak adanya laporan resmi kepada pihak yang berwajib dalam rangka menyelesaikan dan mengusut kasus ini. Maka dari itu, dengan demikian saya simpulkan bahwa tuduhan ini adalah fitnah. Dengan demikian, saya akan melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan dan membersihkan nama baik saya dengan cara yang tepat dan benar. Kalaupun harus melalui jalur hukum, maka saya pun akan melakukan itu untuk mencapai dan mendapatkan keadilan dan untuk perbaikan nama baik saya di masa yang akan datang. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room only on Metro TV dengan tema kekerasan seksual harus disoal. Kita akan menghadirkan narasumber kita berikutnya, yaitu pengacara AF. Halo Abraham, apa kabar? Baik Bang. Jadi Bang Hotman, izinkan saya menjelaskan sebelumnya. Kami ditunjuk jadi kuasa hukum saudari AF pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 8. Malamnya, Sabtu malam, pelaku langsung ditangkap dan pelaku mengakui perbuatannya. Apakah sejak
segera sesudah terjadi pemerkosaan, si korban itu langsung lapor polisi nggak setahun lalu? Langsung lapor. Terus Langsung 1 tahun lapor, kasusnya bahkan visum menggantung, juga. kenapa? Ya mungkin kalau misalnya terkait dengan penyidikan bisa tanyakan ke pihak kepolisian langsung, Bang Osman. Tapi ya yang informasi yang saya dapat adalah alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian masih kurang. Itu yang menjadi informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, Bang Osman. Jadi bukti utama, bukti pemicu sehingga bisa langsung ditangkap apa yang didapatkan oleh kepolisian? Direct message DM Instagram dari pelaku ya. Karena begini Bang Hotman, banyak yang bertanya-tanya juga di internet kepada kami, bagaimana korban bisa mengetahui identitas pelaku. Nah, korban ini mengetahui identitas pelaku itu dari direct message Instagram dari akun-akun palsu. Yang kebetulan akun-akun palsu tersebut memfollow akun pribadi pelaku. Nah, korban minta tolong temannya di Singapura untuk mengetrace. Ini fotonya ada yang sama nggak? Dicocokin, ditunjukin ke korban. Ternyata ada yang sama. Kalau boleh tahu, modus pemerkosaannya itu apa benar dia datang begitu saja diam-diam masuk ke rumahnya dan diperkosa atau bagaimana? Untuk kronologi secara detail, saya diminta personally sama keluarga untuk tidak menceritakan secara detail karena ada trauma tersendiri bagi keluarga. Tapi yang saya bisa ceritakan adalah pelaku itu semalam sebelum melakukan dugaan tindak pidana ini, pelaku ini dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, masuk lewat tembok belakang rumahnya. Awalnya berniat untuk mencuri blower AC. Sesudah setahun masih ada visum nggak? Ada visum. Oh berarti waktu begitu diperkosa dia sudah membuat visum setahun lalu? Sudah buat visum. Oh begitu. Langsung dilakukan visum, oke. Oke, saya kira sudah banyak nih contoh-contoh kasus. Ya. Kita mau nanya ke Bu Zoya, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Mas Abraham sudah bersedia mengaparkan. Nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Tapi di studio juga sudah hadir 3 narasumber berikutnya ya Bang. Sekarang kita mau tanya dulu ke Ibu Zoya. Ya. Ibu Zoya, ini gejala apa nih? Mungkin yang perlu saya jelaskan pertama-tama kita mesti pisahkan dulu antara kriminal dan penyimpangan perilaku seksual ya Bang ya. Ya. Jadi tidak semua ini penyimpangan seksual itu tidak semua itu kriminal ya. Jadi penyimpangan itu adalah hasratnya, tapi yang menjadikan dia tindakan kriminal ketika dia mengimplementasikan ke dalam perilaku yang membuat ketidaknyamanan orang lain. Korban W mengatakan sempat dalam keadaan tidak sadar gitu ya. Kalaupun ada orang yang dalam keadaan sadar Bang, kadang-kadang terjadi tonic immobility Bang. Jadi mereka itu secara psikologis froze atau mereka tertegun. Tidak tahu berbuat apa karena terlalu banyak hal yang terjadi dan harus diproses secara emosi. Sehingga banyak yang meskipun sanggup melawan secara fisik, banyak yang tidak melawan karena terlalu ketakutan oleh pikiran psikologisnya Bang. Gitu. Jadi penyimpangan perilaku seksual yang kita kenal, ini berdasarkan DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, ada beberapa pedofil yang paling sering kita ketahui. Yeah. Ada frotteurism. Frotteurism itu adalah orang yang merasa terangsang jika bergesek-gesekkan alat kelaminnya di tempat ramai. Biasanya banyak di kereta, di bus gitu ya, atau tempat yang berdesak-desakan. Gitu. Lalu ada juga fetish. Fetish adalah individu yang merasa terangsang dengan bagian tubuh non-seksual seperti misalnya jempol kaki, betis gitu ya. Atau benda-benda non-seksual selain lingerie, selain pakaian dalam misalnya kain jarik, kaos kaki, selimut bayi dan sebagainya. Istilah pelecehan seksual kaitannya dengan fetis. Fetis itu kan dia dibungkus sukarela. Terus dipandangin dari jauh. Tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Menurut betul. Ibu, di mana penyimpangannya? Penyimpangannya pada fetisnya, tapi pelecehannya itu ketika si individu merasa tidak nyaman secara seksual, dia merasa ketidaknyamanan seksualitasnya itu terancam, itulah terjadinya pelecehan. Tapi kan dia mau dibungkus begitu. Dia sukarela.
Secara sukarela dia dibungkus karena dia tahu. Tapi apakah dia tahu bahwa ketika dia dibungkus dia akan menjadi objek seksual, Bang? Konsekuensinya dia tidak tahu itu, ya? konsekuensinya. Kalau dia tidak mengatakan itu termasuk pelecehan. Kecuali misalnya gini, nanti kamu aku bungkus karena aku terangsang melihat kamu. Ya ketika aku terangsang melihat kamu, kamu rela apa enggak? Kalau dia bilang iya. Itu bukan pelecehan? Itu bukan pelecehan. Tapi kalau dibujuk, tidak disebutkan alasannya apa, tapi dinikmati secara seksual, itu termasuk pelecehan dari segi sosiologi. Betul. Begitu. Oke, kalau gitu ini menarik nih. Saya mau tanya dulu dari segi hukum nih, ya. Kepada ibu ingat nih, ya. Fetis itu bisa dipidana nggak? Oke. Sebetulnya begini, aspek fetisnya sendiri, kalau tadi merujuk ke keterangan Bu Zoya juga dan yang sepemahaman saya, selama itu dia lakukan dengan kesepakatan antara dia dan orang yang menjadi objek fetisnya, itu pada situasi tertentu itu tidak masuk di dalam sesuatu tindakan yang dapat dipidana. Dan kebetulan dalam konteks kasus GA itu memang selain dia membungkus, ada beberapa kasus di mana dia itu juga sengaja membuat korbannya tidak berdaya dan kemudian melakukan tindakan seksual lainnya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita masuk ke dalam ruang RUU Pungkas, saya nggak mau pakai kata PKS, RUU Pungkas, itu sebetulnya adalah bagian atau ranah di mana orang dipaksa melakukan suatu tindakan seksual, tetapi kemudian tidak berdasarkan konsensusnya. Emang ada pelecehan seksual dengan konsensus? Pelecehan itu kan karena tidak konsensus, kan? Betul, Bang, itu. Tapi maksud saya gini, kan kalau soal pelecehan seksual itu kan sudah tindak pidana lama sejak 400 tahun lalu di KUH pidana pun ada pasal itu, kalau nggak salah pasal 288 itu, ya, yang mengenai pelecehan seksual. Maksud itu sudah terlalu banyak saya kira jurisprudensi maupun contoh mengenai pelecehan seksual. Ya, yang saya mau tanya, masih ada nggak jenis pelecehan seksual yang belum di-cover oleh undang-undang, yang belum ada undang-undangnya? Banyak, Bang. Banyak, Bang. Contohnya apa? Salah satu contohnya itu adalah yang sekarang kita sering lihat sebagai malicious distribution. Mungkin malicious distribution. Jadi banyak sekali kemudian ini biasanya dilakukan kalau kita misalnya punya hubungan dan putus. Salah satu pihak marah. Itu semua kan seperti apa ya dalam beberapa hubungan seksual itu sudah putus diapain? Direkam, hubungan seksualnya direkam dan kemudian disebarluaskan gitu untuk memperlihatkan bahwa si orang ini yang putus dengan pelaku itu adalah bukan orang baik-baik. Tapi itu kan udah kena ke pornografi. Tapi tunggu dulu, Bang. Yang kena di pornografi itu justru adalah si korban. Karena korbannya dianggap membuat konten itu dengan sukarela. Kenapa dia mau pada waktu itu? Jadi menurut Ibu, kalau ada seorang wanita habis putus dari pacarnya, si cowoknya menyebarkan video intim mereka, sebaiknya gimana si wanita ini? Karena kalau nggak ada, katanya dia malah jadi korban. Tetap dia harus membawa itu ke dalam proses hukum, tetapi yang kita perlukan adalah aparat penegak hukum yang tahu perspektifnya bahwa ini adalah korban, bukan justru turut melaksanakan atau turut berpartisipasi dalam porn revenge itu, gitu sih, Bang. Jadi menurut Ibu sebaiknya tetap harus lapor polisi? Sebaiknya tetap, karena itu adalah bagian juga dari bentuk kekerasan. Itu namanya apa itu? Itu pasal berapa itu? Itu sekarang konsepnya itu kan namanya porn revenge, Pak. Tapi dia dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Nah, masalahnya KUHP kita tidak mampu menampung itu. Karena KUHP kita hanya mengenal bahwa kekerasan seksual itu bentuknya perkosaan atau pencabulan, tapi tidak mencakup juga porn revenge itu. Kalau kita membahas kasus ini, sepertinya hukum positif tidak bisa mengcover secara total, dan kalau kita lihat dari narasumber kita seperti ada keinginan untuk mensahkan RUU yang disebut tadi. Nah, oleh karena itu kita juga akan melihat perspektif dari Komnas Perempuan, dan jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Hot Room dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Luwak White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. The real white coffee.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Fresh Care, sekarang tampil lebih fresh. Botol kaca, isinya bisa diintip. Warna-warni baru Auto Fresh. Hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care baru, tampil fresh. New normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, oles Fresh Care minyak angin kayu putih. Eukaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan legakan nafas. Pakai masker nggak sesak lagi. Fresh Care. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Fit Best Force dibuat dari bahan alam echinacea, black elderberry, dan zinc. Fit Best Force, bantu pelihara daya tahan tubuh. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Di balik ekstra ngotot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Kembali bekerja, hati-hati, kuman ada di mana-mana. Anda perlu Implora Eye Care, perlindungan ekstra bagi Anda dan keluarga. Lembut di tangan, mudah digunakan. Wanginya menyegarkan. Hadir dalam kemasan sesuai kebutuhan Anda. Sedia Implora Eye Care dimanapun Anda berada. Implora Eye Care, solusi mudah bagi Anda dan keluarga. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang, lebih hemat. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer. Luwak White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. The real white coffee. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Berbagai macam kasus, mungkin ini yang serius. Ada predator haus, perilaku yang ambisius, jenius, caranya cukup membius. Dengan akal bulus, targetnya masih anak kampus. Dengan sedikit rumus, riset tentang gaya membungkus. Senior selalu benar, rencana berjalan mulus. Swinger, hal yang tabu dan sensitif. 50 korban, wow, sangat konsumtif. Pelakunya memang dikenal sangat agresif. Sampai sekarang penyidikannya kok masih fiktif. Kekerasan seksual kadang masih luput. RUU PKS ditolak masuk dalam kabut. Korban-korban yang takut kini semakin tersudut. Hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Hey, kekerasan seksual harus jadi soal agar jadi bekal, jangan asal. Kekerasan seksual harus jadi soal tindakan kriminal, tak ada yang kebal. Pemirsa, kembali
di Hot Room, masih dengan tema kekerasan seksual harus disoal. Dari berbagai kasus yang kita paparkan tadi ya Bang, ini banyak sekali juga terjadi di kampus. Dan bukan sembarang kampus, ternyata juga di kampus-kampus ternama di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sekarang ingin mendengar perspektif dari Komnas Perempuan, Bang. Ibu Mariani, yang ditangani oleh Komnas Perempuan, sesudah ada laporan terus kasih perlindungan apa? Nah, karena Komnas Perempuan tidak punya mandat untuk penanganan, kami biasanya memiliki mitra rujukan seperti ibu-ibu ini. Nah, kami biasanya akan mengidentifikasi kenapa dia disebut pelecehan seksual. Kasus ini berarti membuat perempuan menjadi tidak berdaya, menjadi korban, ya. Bahkan laki-laki pun dalam kasus ini itu bisa menjadi salah satu mitra yang perlu kita tangani ya bersama-sama ya. Nah, Komnas Perempuan biasanya memberikan rujukan bahwa ini adalah kasus yang penting untuk dilihat lagi karena ini sesuatu yang baru, dianalisis dan diidentifikasi ini sebagai kekerasan seksual. Yang paling banyak jenis kekerasan seksual yang tipe apa yang masuk ke Komnas Perempuan? Yang tadi itu adalah yang penyebaran video pribadi itu, Bang. Penyebaran video pribadi. Betul. Dan sudah ada yang dihukum nggak si pelakunya? Sampai sekarang dalam proses ke Bareskrim pun sebetulnya membutuhkan masukan dari Komnas Perempuan dan juga para pendamping hukum, juga bahkan psikolog, bagaimana harus menangani ini. Karena tidak ada undang-undangnya, Bang. Adanya hanya Undang-Undang ITE. Sementara Undang-Undang ITE itu tidak bisa mengidentifikasi ini pelecehan seksual berbasis gender atau bukan. Kesulitan apa, bukti apa yang ditemukan di lapangan dalam pelecehan seksual yang dari kasus-kasus yang melapor? Kesulitannya itu biasanya bukti. Nah, ya soal bukti ini kan harus fisik ya, seperti visum. Korban itu kalau mau visum, itu dia kan dalam keadaan tadi, mentalnya jatuh, malu. Kalau orang tahu dia akan tercemar namanya, sehingga dia akan menahan diri untuk lapor. Nah, kalaupun dia lapor, dia harus divisum. Di visum itu perlu banyak orang, ya kan? Nah, dan di visum itu kan juga cara memeriksanya juga perlu dengan alat-alat vital itu perlu diperiksa. Apa rasa nyamannya dengan diperiksa alat-alat vital kita yang selalu menjadi tabu itu kan dalam budaya kita. Nah, jadi dalam keadaan sakit pula, dalam keadaan psikologi tidak siap, dalam keadaan ketakutan. Jadi kami selalu melihat situasi itu pada korban sehingga cenderung bungkam atau tidak mau melaporkan, tidak mau bicara, tidak kalau mau pelecehannya itu contoh apa kekerasan seksual tapi tidak ada bukti fisiknya. Ya. Sehingga dan bagaimana itu nasibnya dalam proses hukum kalau tidak ada visumnya? Ya. Nah, baik. Sebenarnya begini, Bang. Jadi dalam beberapa kasus terkait dengan kekerasan seksual itu orang baik masyarakat awam maupun polisi itu masih berpikir bahwa bukti utama itu adalah visum et repertum, fair. Tapi faktanya sebetulnya kalau kita merujuk kepada KUHAP gitu ya, Abang tentu lebih jago daripada saya. Nah, itu sebetulnya kan bukti utama itu kan adalah kesaksian dari si korban. Satu itu. Sehingga kemudian yang lainnya adalah bukti pendukung. Nah, pada saat ini sebetulnya bisa dibuat terobosan bahwa selain bukti fair itu, visum et repertum, harusnya juga bisa mulai diberlakukan yang namanya visum et psychiatricum. Nah, ini atau justru malah pemeriksaan dari psikolog hasil itu. Tapi masalahnya dalam beberapa kasus terobosan itu hanya baru dipakai yang visum et psychiatricum aja. Yang psikolog ini seringkali hanya sebagai pelengkap. Padahal sebenarnya dua-duanya penting. Demikian, Bang. Saya masih ada pertanyaan yang sangat selama ini saya nggak bisa jawab. Kalau pemerkosaan terhadap wanita yang sudah sering melakukan hubungan seks, visumnya kayak gimana sih? Apa yang divisum? Ya, baik, Bang. Kan kalau dalam konteks visum et repertum itu tidak hanya kemudian bukti perlukaan terhadap selaput darah, tapi juga bagaimana terjadi penetrasi paksa. Satu itu. Yang kedua juga kemudian pasti ada luka lecet. Dan karena penetrasi paksa. Kemudian yang ketiga itu juga dapat juga ditemukan beberapa luka-luka lainnya pemaksaan. Atau kalau dengan visum et psychiatricum bukan hanya luka yang diperoleh, tapi bagaimana kemudian korban terpaksa tunduk di bawah kemauan pelaku. Itu relasi tidak setaranya jadi terbuka, kelihatan, dipaparkan dalam analisisnya itu. Jadi
sekarang ini sebagai alat bukti bukan lagi hanya visum et repertum, tapi juga namanya apa tadi? Visum et psikiatrikum dan pemeriksaan psikolog. Visum et psikiatrikum. Itu artinya analisa dari psikiater. Dari psikiater. Tapi kan psikiater bisa beda-beda pendapat. Ya. Saya dalam kasus JIS saya alamin itu. Ya. Kasus pelecehan yang di JIS dulu ya. Yang dianggap guru, kebetulan saya pengacaranya. Ya, 5 psikolog dari sana, 5 psikolog dari sini, dua-duanya berbeda pendapat, tergantung siapa yang pesan. Ya, sebetulnya kan saya lupa tahun 2006 atau 2008 itu kan mulai ada unit pelayanan terpadu di beberapa rumah sakit. Di situ ada psikiater, psikolog, kemudian juga ada dokter yang memang khusus, memang dia bereputasi sehingga boleh membuat visum. Nah, tapi problemnya kan sekarang itu tidak lagi menjadi kemudian kelengkapan di rumah sakit, kecuali di RSCM ya Bu, ya masih ada ya. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya sekarang memang harus diadakan kembali sehingga kemudian reputasinya lebih. Jadi menurut Ibu sudah waktunya KUH pidana kita itu direvisi agar bisa mencakup modus-modus terbaru tindakan-tindakan pelecehan seksual ini. Nah, kalau saya boleh masuk sedikit, kalau bahwa RUU KUHP kita memang perlu diubah. Tapi kekerasan seksual itu begitu luasnya sehingga kalau dia dimasukkan semua di dalam KUHP, dia akan menjadi satu bagian kecil dan terbatas. Apalagi kalau masih ditaruh di bawah susila. Susila itu kan soal indah-indah, soal yang baik, patut. Lah ini udah jelas-jelas nggak patut, kasar pula, keras pula gitu. Harusnya memang dia ditarik masuk di dalam satu bentuk rancangan undang-undang tersendiri. Sahkan RUU Pungkas. Mungkin kalau saya mau tambahin sedikit yang soal psikolog tadi, kebetulan saya juga dari psikolog klinis. Sekarang psikolog klinis itu sudah sama seperti dokter ya, surat izin dan segala macam. Untuk tahu mau psikolog pesanan atau enggak gitu ya. Saya lebih melihat gini aja deh. Semua psikolog di seluruh dunia ini kan diatur oleh kolokium. Ya, kolokium itu berarti dia harus melakukan diagnosa berdasarkan DSM di dunia ini, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Dan kalau di Indonesia itu diatur oleh PPDGJ. Kalau misalnya psikolog yang benar, gitu ya, pasti dia akan merancu, ya, dia akan dari mana acuannya gitu, itu pasti ada dari 2 buku ini Bang, gitu. Mendingan dikasih secara komprehensif, karena kalau misalnya ada psikiater, ada psikolog, itu kan ada satu jalan Bang. Saya bilang sih mendingan dua-duanya dilakukan ya, supaya bisa saling menelaah gitu. Ini mana apa dasar-dasarnya gitu supaya karena bisa lebih. Dari putusan-putusan pidana yang saya lihat ternyata analisa psikolog itu juga sudah diakui sebagai alat bukti. Kalau tadi kita ngeliat ekspresi Bu Inge sepertinya sangat pro sekali disahkannya RUU PKS menjadi undang-undang dan juga ada omongan mengenai rancangan KUHP juga. Nah, ini kan jangan sampai tumbang tindih juga ya Bang ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat dari Komnas Perempuan juga nih mengenai hal ini? Apakah juga ada di pihak sama? Ya betul tadi dari ahli hukum dan ahli seksolog kita. Jadi kalau dia dimasukkan di KUHP dia terlalu tipis muatannya. Seperti tindak perdagangan orang itu dia bikin khusus karena dia punya kerumitan sendiri. Sehingga dia harus ada produk hukum yang bisa mencakup semua hal-hal yang rumit dan definisi yang perlu panjang lebar tadi, yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Lebih ke pro korban juga ya Bu ya? Betul, ya. Jadi urgensi untuk menggolkan RUU PKS bukan karena masalah politik ya, memang benar-benar seksiolog sama ahli hukum maupun Komnas Perempuan mengatakan ini karena kebutuhan. Ada kebutuhan mendesak sekali. Kebutuhan di lapangan, karena pelecehan, modus pelecehan seksual itu sudah semakin bervariasi, meningkat yang tidak di-cover oleh KUH pidana yang dibuat 350 tahun lalu. Begitu kira-kira. Oke, dan setelah yang ini pemirsa kita juga akan berdiskusi lagi dengan narasumber kita yang tadi sudah bergabung melalui video conference Bang. So pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Freshcare, sekarang tampil lebih fresh. Botol kaca, isinya bisa diintip. Warna-warni baru Auto Fresh. Hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare baru, tampil fresh.
New normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, oles Fresh Care minyak angin kayu putih. Ekaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan legakan nafas. Pakai masker nggak sesak lagi. Fresh Care. Mau umroh bareng Ustadz, makanya buka langsung berangkat. Jauh-jauh ke Pekanbaru, cobain dulu luwak hitam baru. Luwak hitam baru, halal, nikmat, tidak kemanisan, dan mantap. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee terbuat dari biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Luwak White Coffee sama seperti sahabat, selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, the real white coffee. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Di balik ekstra otot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Kembali bekerja, hati-hati, kuman ada di mana-mana. Anda perlu Implora Eye Care, perlindungan ekstra bagi Anda dan keluarga. Lembut di tangan, mudah digunakan. Wanginya menyegarkan. Hadir dalam kemasan sesuai kebutuhan Anda. Sedia Implora Eye Care dimanapun Anda berada. Implora Eye Care, solusi mudah bagi Anda dan keluarga. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang, lebih hemat. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Awas, virus corona. Di era new normal, daya tahan tubuh jangan sampai menurun. Agar imun kuat terhindar dari virus dan penyakit, minum Viproji. Hobi makan pedas, gorengan, dan bersantan bikin tenggorokan sakit? Minum Viproji. Viproji dengan kandungan Epigalo, vitamin C 1000 mg, taurin, dan zinc. Menjaga daya tahan tubuh. Lindungi dari virus dan penyakit. Pergi-pergi, minum Viproji, lebih dari vitamin C dari LAPI. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Luwak White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Masih berbincang-bincang dengan tema hari ini, yaitu kekerasan seksual harus disoal. Kalau kita diskusi soal kekerasan seksual, ini kan sepertinya kayak kasus iceberg ya, yang terlihat mungkin hanya di permukaan aja, tetapi sebenarnya masih banyak korban yang tidak berani untuk speak up. Kira-kira dari pandangan ibu-ibu di sini, bagaimana sih korban harus bisa memberanikan diri untuk speak up? Kalau saya sih lebih
ada payung hukumnya yang jelas dulu ya. Karena kalau saya merasa kok kayaknya mandul sekali ketika di lapangan udah membantu sedemikian rupa, tapi di tengah prosesnya itu mempersulit korban gitu. Ketika dia tahu bahwa, wah, jadi si pelaku yang melakukan ini kepada saya, sementara saya sedang dalam proses terapi dan sebagainya, mereka bisa lepas begitu aja gitu. Itu yang kita juga nggak bisa bikin apa-apa. Itu menambah ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Jadi buat saya sih intinya mungkin sahkan RUU PKS gitu ya, sehingga ada payung hukumnya, sehingga kami juga nggak mandul di tengah jalan ketika kami membantu korban. Prinsipnya sebetulnya kita butuh landasan hukum yang jelas, satu itu. Kemudian yang kedua, pada saat ini menurut saya sih banyak korban kekerasan seksual, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, yang mereka udah berani speak up karena mulai dari itu loh, gerakan Me Too itu. Ya, itu jadi di situ mereka lihat bahwa ternyata korban itu tidak biasanya kan korban dibully, tapi ini sekarang korban ternyata tidak dibully, tapi malah masyarakat banyak yang support. Yang pertama adalah perlu support dari masyarakat. Orang berani pasti kalau ada dukungan, tapi kalau sudah dicela, sudah dibully tadi, orang nggak akan berani. Ya, itu satu. Kedua, tentu aturan. Tadi saya setuju dengan Ibu seksolog tadi. Dan tanpa aturan maka tidak ada ruang atau tempat untuk orang mengadu. Jadi kalau mengadu itu harus jelas, mengadu itu kemana dan apa tindakannya setelah itu dan bagaimana perlindungannya, proteksinya. Baru orang mau nggak mau dia pasti berani untuk bicara. Ya, kan KUH pidana kita itu dibuat lebih dari 300 tahun lalu. Tentu modus cara-cara pelecehan seksual pun sudah jauh berbeda, ya. Banyak cara-cara pelecehan seksual yang kadang tidak secara fisik tapi melalui medsos. Zaman dulu kan belum ada medsos secanggih ini. Jadi memang sangat mendesak agar RUU tentang konsep baru pelecehan seksual ini segera dibuat untuk menggantikan KUH pidana, karena di KUH pidana kita itu pasalnya sangat sederhana, hanya menyebutkan pelecehan seksual, ya hanya menyebutkan pelecehan seksual. Berarti kan harus ada bukti fisik, perbuatan fisik langsung, ya. Itu model lama penafsiran dari KUH pidana kita. Sementara sekarang ini kadang-kadang tadi seperti petis tadi dari jauh dipandangin, dibungkus dulu, ya itu saya yakin itu agak susah itu dari segi KUH pidana yang sekarang. Iya, gitu. tidak memadai ya Bang ya. Oke, berarti harus ada payung hukum yang detail dan juga ada di sisi korban juga ya yang tidak kalah penting. Baik, dan kita masih tersambung dengan 3 narasumber kita melalui video conference. Halo, ada Mbak Meila, ada Mr. Wei, dan masih juga ada Mas Abraham. Langsung saja saya ingin tanyakan harapannya ya dari proses hukum yang masing-masing dari Mas dan Mbak sedang hadapi sekarang. Bagaimana harapannya untuk kedepannya? Ya, kalau dari saya sih tadi selain pada respon publik, lalu juga payung hukumnya itu harus jelas, dan yang terakhir mungkin ini Mbak, masalah aparat penegak hukum juga yang mungkin lebih sensitif terhadap kasus-kasus seperti ini gitu. Karena kadang dari beberapa korban yang datang ke LBH Yogyakarta itu banyak yang selain bukti yang menyulitkan dalam proses pelaporan, itu juga banyak yang takut saat di kepolisian gitu kan. Kadang-kadang sensitivitasnya itu tidak ada. Jadi mungkin itu sih enggak. Tapi yang penting adalah payung hukum tadi. Jadi RUU PKS itu sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih Mbak Meila. Boleh Mas Abraham? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh klien kami itu menurut saya adalah suatu bentuk perbuatan woman empowerment. Yang klien kami juga berharap di mana kalau misalnya ada korban-korban lainnya, jangan takut untuk speak up. Lalu harapan dari kami dan untuk melindungi saudara-saudara perempuan kita, RUU PKS harus disahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abraham. Dan sekarang kita ke Mr. Wei ya, ini sebagai korban. Yang jelas, saya berharap pelaku mendapatkan istilahnya hukuman yang setimpal. Dan semoga dengan adanya kasus yang saya alami ini juga mampu menjadi atensi untuk para wakil rakyat kita untuk bisa mengesahkan RUU PKS selanjutnya. Karena juga sependapat dengan Ibu Indah bahwasannya memang harus ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai kasus pelecehan seksual, apalagi hukum kita itu masih abu-abu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Wei. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan berani menceritakan juga kasus yang dihadapi.
Bang Hotman, kesimpulannya untuk hari ini, apakah Bang Hotman juga setuju dengan narasumber kita? Ya, kesimpulannya pertama, KUH pidana kita yang dibuat 300 tahun lebih yang lalu, yang pasalnya tentang pelecehan seksual itu sangat umum, sudah tidak mampu mengejar perkembangan modus cara pelecehan seksual sekarang ini. Jadi memang segera harus dirubah. Yang kedua, dalam beberapa kasus belakangan ini ternyata kalau korban itu berani bicara, publik malah simpatik sama dia. Publik malah simpatik sama dia. Jadi kepada para korban kekerasan seksual jangan pernah merasa takut atau malu. Karena kenyataannya publik malah simpatik. Contoh yang sekarang ini AF sudah langsung ditangkap dalam beberapa hari ini. Itu kesimpulannya. Oke, terima kasih Bang Hotman. Ini kita dari tadi diskusinya sangat menarik sekali, banyak sekali knowledge yang kita dapat ya Bang. Ya. Bagaimana kalau kita ngopi Bang? Tadi kita ngomong haus Bang. Iya Bang, gimana kalau kopinya diminum dulu? Iya dong, acara hebat harus didampingi oleh kopi hebat. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru. Tidak kemanisan. Mantap. Yuk, mari kita minum. Ibu, silakan diminum kopinya. Silakan. Mantap. Gimana kopinya Bang? Kopi luwak memang kopi mahal. Pastinya. Mantap. Mantap. Baik Bang Hotman, tidak terasa diskusi kita sudah sampai di akhirnya dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Kopi Luwak dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan Hot Room setiap hari Selasa pukul 8 malam only on Metro TV. Akhir kata, Bung Hotman, Gus Glora Hotman Paris, dan saya Intan Aletrino pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Solusi hukum pencari keadilan. Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Media Group News. Beyond news, impact, and influence. Dipersembahkan oleh Entrasol Susu. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Anda menyaksikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, pabrik elektronik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Berdasarkan informasi yang didapat, ada lebih dari 200 karyawan yang positif COVID-19. Tim penanganan COVID-19 terus melakukan penelusuran ke seluruh pegawai yang berjumlah lebih dari 600 orang. Saat ini pabrik elektronik tersebut ditutup selama 14 hari sejak Senin kemarin. Pihak manajemen pabrik yang berlokasi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diminta untuk melakukan evaluasi total terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini menyusul temuan ratusan karyawan yang dikonfirmasi positif COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Wiku Adhisa Smito, juga meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendampingan kepada pihak perusahaan dalam melakukan evaluasi. Menurutnya, izin pembukaan operasional kawasan industri dan perkantoran seharusnya diberikan Pemda setelah melalui berbagai tahapan yang ketat. Jadi LG Electronics di Cibitung ini berarti ada di Kabupaten Bekasi. Kami perlu sampaikan bahwa industri yang membuka atau perkantoran yang telah membuka operasionalnya tentunya pada saat awal mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Dan sebelum mendapatkan izin, industri tersebut atau perkantoran tersebut
harus melakukan upaya-upaya mulai dari prakondisi, timing, prioritas, dan selalu berkonsultasi dengan pemerintah daerah serta melakukan monitoring evaluasi. Apabila terjadi seperti ini dengan adanya 300 pekerja yang dilaporkan terinfeksi COVID-19, kami mohon agar perusahaan tersebut dan juga pemerintah daerah melakukan evaluasi yang ketat. Mohon agar protokol kesehatan dijalankan dengan tertib dan disiplin dari waktu ke waktu, jangan sampai lengah, karena kita harus melindungi seluruh warga masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah para pekerja yang bekerja di industri. Jadi sekali lagi, mohon perhatiannya baik dari industri maupun dari pemerintah daerah. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan menegakkan hukum yang ada, kami yakin hal-hal seperti ini bisa ditangani dengan baik, dan ke depan ini bagian, sekali lagi, bagian dari adaptasi kebiasaan baru yang harus dilakukan di kegiatan sosial ekonomi. Ikuti berita terkini melalui metrotvnews.com. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Top News. Dipersembahkan oleh Entrasol Susu. Produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta ton per tahun. Pencemaran lingkungan adalah fakta yang telah terjadi. Gerakan Indonesia Bersih, Jaga Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya Iqbal Himawan akan menemani Anda dalam program Top News selama 1 jam ke depan. Inilah Top News selengkapnya. Kementerian Keuangan memastikan bantuan uang pulsa bagi PNS sudah berjalan. PNS Kemenkeu mendapatkan bantuan uang pulsa. Usai menjalani tes tahap pertama yakni pemeriksaan kesehatan dan menandatangani perjanjian menjadi relawan calon vaksin COVID-19, Gubernur Jawa Barat berharap kesediaan perwakilan pejabat di Jawa Barat bisa menjadi saksi dan menenangkan masyarakat bahwa uji vaksin berlangsung aman dan optimis sukses. Kementerian Keuangan memastikan gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada pekan lalu tidak memiliki asuransi bangunan. Polisi menembak berkali-kali seorang warga kulit hitam di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Rekaman videonya viral dan memicu aksi protes. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi kasus penembakan terhadap pengusaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama kegiatan ini, ke-12 tersangka dihadirkan dan memperagakan sebanyak 44 adegan di 2 lokasi yang berbeda. Subdit Resmob Direskrim Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan pengusaha pelayaran berinisial S Selasa pagi. Dalam rekonstruksi ini, sebanyak 12 tersangka dihadirkan guna mengetahui rangkaian rencana hingga eksekusi pembunuhan itu. Dari sejumlah TKP seperti di Cibubur, Tangerang, dan Lampung, rekonstruksi hanya digelar di 2 lokasi berbeda,
yakni di halaman Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan di Ruko Royal Gading Square, Jakarta Utara yang merupakan lokasi tempat kejadian perkara. Rekonstruksi ini ada 44 adegan. 44 adegan itu dibagi dua, 36 adegan pertama terkait dengan perencanaan pembunuhannya, kemudian sisanya 8 adegan terakhir itu terkait dengan perolehan dan kepemilikan senjata api. Ya, 12 tersangka dihadirkan semua tanpa pemeran pengganti dan ada tambahan 2 saksi. 2 saksi ini yang bersama-sama tersangka tapi tidak mengetahui kejahatan ini, tetapi bersama-sama tersangka menggunakan mobil yang tersangka ini membawa senjata api dari Lampung ke Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, otak pembunuhan didalangi oleh karyawati berinisial NL yang bekerja di perusahaan milik S. NL mengaku sakit hati karena sering dimarahi. Hanya rasa ketakutan akan dilaporkan oleh korban, ya, bahwa ada penggelapan pajak di sini. Ya, pertama rasa sakit hati karena ada beberapa cacian-cacian yang sering diungkapkan oleh korban kepada tersangka NL. Ya, kemudian juga ada beberapa kali ajakan-ajakan yang memang di luar daripada aturan kepada saudara. Sebelumnya, pengusaha S ditembak di depan Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading pada Kamis 13 Agustus lalu. 12 orang tersangka dijerat sejumlah pasal KUHP tentang pembunuhan serta Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata. Tim Liputan Metro TV. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara menangkap 12 pelaku penembakan di Kelapa Gading yang menewaskan bos perusahaan pelayaran Sugianto. Pembunuhan berencana ini diotaki oleh karyawati korban yang berinisial NL. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap tersangka pembunuhan berencana yang terjadi di Kelapa Gading pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu. Polisi berhasil mengamankan 12 tersangka dalam kasus pembunuhan bos perusahaan pelayaran Sugianto yang terjadi di Ruko Gading Square ini. Para tersangka memiliki peran masing-masing dalam pembunuhan berencana yang didalangi karyawati korban berinisial NL dengan alasan sakit hati kepada korban. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana, menjelaskan tersangka NL merencanakan pembunuhan korban dengan menyewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi korban. Dari ke-12 orang tersebut, terdiri dari eksekutor, penyedia senjata, dan selebihnya yang melakukan perencanaan pembunuhan. Yang pertama, tersangka ini sakit hati, ya, sakit hati dan yang bersangkutan marah, ya. Marahnya kenapa? Ya, sakit hati dan marah. Jadi ada dua hal. Ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban. Saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama